0041 dari kelas manajemen B. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang ejaan dan EYD, pengertian, fungsi, dan penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Pengertian ejaan dan EYD dalam penulisan bahasa Indonesia tentu sangatlah penting untuk diperhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan serta penggunaan kata tanda baca. Dikutip dari buku esai penerapan ejaan bahasa Indonesia 2020 karya Wida Fitriyantiwi, ejaan disebut juga sebagai kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa yang tepat. Dari beberapa pengertian tadi bisa dikatakan kalau ejaan adalah cara dalam menuliskan kata dengan benar, dengan memperhatikan penggunaan huruf serta tanda baca yang benar. Fungsi ejaan. Ejaan tidak semata-mata hanya digunakan untuk tulis kata kalimat yang benar. Ejaan juga memiliki fungsi, yaitu sebagai pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku, membuat penulisan kosakata yang istilah menjadi lebih baku, sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia semakin dalam, penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. Penggunaan ejaan dalam membantu mencerna informasi dengan lebih cepat dan mudah karena penulisan bahasa yang tidak teratur. Penulisan ejaan dan contohnya. Dilansir dari buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Kemendikbud RI, terdapat beberapa aturan dalam penulisan ejaan yang benar. A. Huruf abjad. Dalam bahasa Indonesia terdapat 26 huruf abjad, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdapat huruf vokal yang diantaranya adalah A, I, U, E, O. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdapat 21 huruf konsonan diantaranya B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I. Contoh penggunaan pada kata santai, pulau, dan survei. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya seperti khusus dan musyawarah. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam unsur nama orang, termasuk julukan seperti Siti Nurjuita, Imam Al-Ghazali, dan Ahmad Farid. Huruf kapital tidak digunakan untuk penulisan suatu satuan ukuran atau nama jenis seperti 10 kg atau ikan paus. Huruf kapital tidak digunakan untuk penulisan kata yang memiliki arti anak dari seperti bin atau binti, contohnya Keya Al-Barik bin Toyib. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di setiap kata di dalam judul buku, kata karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat, kecuali nama tugas seperti di, ke, dari, dan yang untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, saya membaca buku Bumi Manusia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Buku itu adalah buku Undang-Undang Dasar 1945. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata menunjukkan hubungan kerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengecualian, contohnya kapan bapak berangkat, kata Hasan. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama makalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pusaka. Contoh majalah Hojama Baroe menggelorangkan semangat kebangsaan.
Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, dia tidak diantar tetapi mengantar. Huruf miring dipakai untuk menuliskan atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, setelah ini aku harus update gambar ke website. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sedang ditulis miring. Contoh, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Contoh, bab 1 pendahuluan. Baik, materi yang saya bahas hari ini cuma sampai di situ. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.